Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna fahaman katsira. Allahumma iftahna futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al Qur'an syafa'ah lana wa la 'alaina yaumal qiyamah. Bismillah, kita kembali ke Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran dalam tema adab dalam membaca Al-Quran. Kita sudah di setengah jalan, perkiraan ini masuk eh, ke sepertiga akhir kitab ya, insya Allah teman-teman semuanya. Bismillah, kita masuk ke bab Fistihbabi Tahsinis Saut Bil Quran. Ya, bab tentang anjuran untuk kita memperindah bacaan kita. Teman-teman disclaimer, dalam istilah para ulama Quran itu yang dikatakan tahsin itu bukan tajwid, dan tajwid bukan tahsin. Maksudnya bagaimana? Kalau tajwid dia memperbaiki bacaan dari segi hukum-hukum tilawah Quran. Kayak misalkan ikhfa, idgham, iklab, izhar, matnya sekian, jangan berlebihan, pakai gunnah, itu tajwid. Ya, dia jawada yujawidu tajwidan atau tartil. Nah, maka makna tajwid biasanya disandingkan dengan tartil. Karena kenapa? Tartil lebih umum dia. Kalau tajwid dia merupakan bagian dari tartil. Ya, sebagaimana istilahnya tartil yaitu dalam perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Memperbaiki huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhenti ketika tilawah Al-Qur'an. Itu tartil. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ya, warattil Qur'ana tartilah. Itu tartil dan tajwid. Adapun tahsin ini lebih ke memperbagus suara bacaan Quran kita. Ya. Nah, ini di sini dikatakan nih bahwa ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salaf wal khalaf minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immah muslimin ala istihbabi tahsinis saut bil Quran. Ya, bahwasanya sunnah untuk mentahsin memperbagus suara kita ketika baca Quran. Mereka mengatakan sunnah, bukan wajib. Karena kenapa? Yang wajib adalah tajwidnya, memperbaiki bacaan Quran kita, bukan memperindah bacaan Quran kita. Beda ya, maaf, memperindah suara tilawah kita. Itu yang nomor kedua. Artinya apa? Setelah kita paham tajwid, bisa tajwid, baru kita mentahsin suara kita. Nah, nih banyak ya akwal afal ulama itu yang menunjukkan itu semuanya. Perkataan ulama ya. Nah, kemudian dikatakan nih Rasulullah SAW bersabda, Zayin Quran bi aswatikum. Perindahlah baca Quran kamu dengan suara kalian semuanya. Laqad utiya mizmaron ma ma'adzinallah Allah wa syaddu adzanan. Bahwasanya apa? Allah Ta'ala itu adalah yang paling senang mendengar bacaan bagus Quran. Nih, banyak juga yang lainnya. Nih, wa taqaddama fi fasli tartil hadits an Abdullah Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah wa ka hadits Sa'id bin Abi Waqqas ya. Nah, nih dikatakan bahwasanya man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jaidaini wa fi isnadi Sa'id ikhtilafun la yadur. Jadi kata Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak memperindah vokalnya ketika baca Quran maka falaisa minna, bukan bagian dari kami. Nah, ini bukan bermakna oh dia yang baca Qurannya nggak pakai suara indah maka dia bukan orang Islam gitu, bukan bagian dari Rasulullah SAW. Enggak juga. Jadi jangan dikatakan setiap larangan atau setiap nafian ya atau setiap pernyataan yang tidak itu merupakan sebuah ke apa eh, pernyataan haram gitu, pernyataan dia bukan bagian dari muslim, enggak teman-teman. Ya ini merupakan sunnah. Kalau kita mengartikan teksnya secara tekstual, ya udah berarti
yang tidak memperindah bacaan Quran maka bukan bagian Rasulullah SAW atau bukan bagian Islam. Ini tekstualnya. Tapi secara pengertian hadis Quran nggak boleh tekstual ya. Kita harus melihat perkataan ulama dalam mentafsirkan itu hadis Quran ya. Maksudnya adalah barang siapa yang tidak memperindah bacaan Quran maka bukan bagian dari kami. Maksudnya adalah meninggalkan keindahan baca Quran. Bukan bermakna dia dosa, enggak. Karena sunnah, istihbab, tadi kan dikatakannya. Ini Waqala jumhur ulama mengatakan makna lam yataghanna ay lam yuhassin sautahu. Nah, maknanya yataghanna itu bukan bernyanyi. Kalau antum baca di teks terjemahan bahasa Indonesia, itu bermakna bernyanyi. Yataghanna itu bersenandung. Padahal kan kata ulama dikatakan maknanya adalah lam yuhassin sautahu, tidak memperindah tidak memperindah suaranya. Gitu. Kemudian ada hadis Bara ibni Azib radhiyallahu anhu mengatakan dia menurut Rasulullah SAW bersabda, maaf, qara'a ya membaca fil isya bi at-tini waz zaitun. Dia mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Kata beliau nih, ini sahabat. Dia mengatakan, dia mendengar Rasulullah SAW membaca Quran di waktu isya itu surah At-Tin waz zaitun wa turi sinin. Kata beliau, saya nggak pernah mendengar bacaan Quran seindah ini selain beliau. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Gitu. Kemudian teman-teman, ada batasannya. Jadi nggak semuanya kita boleh apa namanya memperindah bacaan Quran kita tanpa batasan. Ada batasan-batasannya gitu. Dikatakan dalam istilah itu. Kalau ulama fayustahabbu tahsinu sawti bil qiraah wa tazyinuha man lam yakhruj an haddil qiraah bit tamtid fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram gitu. Nah, maksud bagaimana? Kita nggak boleh melebihi batasan dalam qiraah dengan tahsin saut ini. Ya, ya. Nanti saya bilang di awal, kalau kita memperindah suara kita ketika tilawah, itu nggak boleh melewati batasannya. Maksudnya bagaimana? Kayak misalkan tamtid atau dia memanjangkan matnya yang nggak panjang atau apa namanya apa bahasa bahasa kita itu ya mizan itu apa ya. Timbangan atau batasan huruf yang melebihi normalnya. Oke, bisa kita ngebaca khitamuhu misk. Cukup segitu. Bukan khitamuhu misk. Kepanjangan huruf sinnya. Ya, atau kita ngebaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan tuh ujungnya. Kan maksimal 6 aja dia. 6 harokat maksimal. Ya, makanya nggak boleh. Ya, jadi setiap yang dikatakan boleh, ada batasannya gitu. Karena kata Imam uh, Khokoni kan mengatakan eh apa namanya? Zinil harfa la tukhruju an haddihi gitu. Fawaznul harfi afdalu bitlti. Kata beliau. Maksudnya apa katanya? Berikanlah huruf-huruf Quran ketika tilawah itu sebaik-baiknya mizan atau sebaik-baiknya batasan timbangan. Jangan kita melebihi timbangan huruf-huruf hijaiyah. Karena kenapa? Sebaik-baiknya pahala ketika tilawah Quran adalah mempersamakan atau apa samakan batasan huruf hijaiyahnya. Kita nggak melebihi huruf hijaiyahnya. Kalau memang dia huruf hijaiyahnya jahr syiddah, maka dia nggak sepanjang yang hamas rokhawah gitu. Ya, itu di ilmu teman-teman yang di ilmu tajwid. Intinya di sini kita boleh mentahsin suara kita, tapi nggak boleh melebihi batasan dalam tilawah. Gitu. Nggak boleh kita kayak kita memanjakan matobi'ah yang dua harokat ya. Kita ngebaca Maliki Yaumiddin. Dibaca Maliki Yaumiddin. Nggak boleh. Tetap yang diutamakan adalah yang diutamakan adalah tajwidnya. Gitu. Kemudian nih, wa amal qiraah bil alhan ya. Qiraah dengan kesalahan ketika tilawah. Kalau Syafi'i rahimahullah akrahuha atau la akrahuha. Jadi makruh ya teman-teman ya. Nggak boleh kita tilawah kemudian kita pakai kesalahan di dalamnya gitu. Artinya apa di sini orang yang dia telah mengetahui ilmu tajwid tapi dia sengaja untuk salah di
kiroahnya gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia belum tahu kesalahannya dan dia juga lagi belajar, maka dimaafkan kesalahannya. Ya, yang salah adalah yang dia udah salah baca Qur'annya tapi nggak belajar gitu. Karena kenapa? Dalam beragama tidak boleh mengikuti hawa nafsu, melainkan mengikuti tuntunan dalam Islam itu sendiri. Itu ya. Nah, nih kata para ulama nih bahwasanya tamtlit ya atau melebihi batasan ketika tilawah, teman-teman, itu merupakan makruh gitu. Kalau memang nggak sampai melebihi batasan batasan huruf-huruf hijaiyahnya, nggak melebihi matnya, nggak melebihi gunahnya, semuanya pas kadarnya, maka dia lam yakrahu atau nggak makruh, ai boleh, bagus artinya. Nah ini teman-teman, kata Aqdul Qudah fi kitabihil Hawi, ya, bahwasanya al-qiraah bil alhan al-mawdu'ah lil aghani in akhrajat lafzul Qur'an an sighatihi bi idkhali harakatin fihi aw ikhrajan harakatin minhu aw qasri mamdudi aw maddan maqsurin aw tamtiti yakhfa bihi al-lafzu wa yaltabisu bihi al-ma'na fa huwa haram tuh. Ketika bacaan Quran kita itu memiliki kesalahan yang di mana ini kesalahannya itu bisa kayak misalkan ya menambah harokat dari saya bilang ya, yang awalnya dia maliki dibacanya 3 harokat maliki nggak boleh ya, atau kita salah harokatnya atau memendekkan mat ya, misalnya kita ngebaca saya kulus sufaha uminan nas, dibaca 2 harokat tuh saya kulus sufaha uminan nas ya, itu nggak boleh kita memendekkan harokat, memendekkan matnya atau memanjangkan yang pendek gitu ya, maka dikatakan sini haram hukumnya. Karena kenapa? Kata Imam Jazari, ulamanya Quran, tajwid, beliau mengatakan, man lam yujawil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Quran, maka dia athimu. Kenapa dia berdosa? Li'annahu bihillahu anzala wa hakadha min masalah. Karena memang Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tajwid. Dan begitu pula lah Quran sampai ke kita dengan tajwid. Maka kalau kita mengubahnya, tidak pakai tajwid ketika baca Qurannya, ya kita berdosa teman-teman semuanya. Sama kayak kita sholat wajib tapi kita nggak pakai fikih gitu ya. Sama fikihnya Quran adalah tajwid gitu. Fikihnya sholat adalah fikih ibadah. Ya. Nah, yafsuku bihil qari wa ya'thama bihil mustami' li'annahu adala bihi an nahjihil qawim ilal i'waj tuh. Sini yang ya yang sengaja mensalahkan bacaan Qur'annya dikatakan sini qari yang fasik teman-teman. Dan juga bisa berdosa nih mustami'nya yang mendengarnya kalau emang mereka semuanya menerima bacaan itu gitu, tidak menyanggahnya ya, artinya kayak iya iya aja gitu, nggak boleh ya gitu, ila akhirih sama nih maknanya ya. Nah sama eh, nah ini kata kata Imam Nawawi rahmatullah, beliau mengatakan ya, semua kesalahan ini kesalahan dalam materi kepanjangan dan sampai akhir itu merupakan wahadhihi bid'atun muharramatun zahiratun. Ini merupakan bid'ah yang sesungguhnya yang nggak boleh gitu. Ya. Nah, ya samukul mustami'in laha, bahkan bisa menyebabkan dosa nih bagi yang mendengar gitu. Kama qalahu aqdal qudah wa ya'thamu kullu qadirin ala izalatiha. Dan juga orang-orang yang mendengar dan dia bisa memperbaikinya bisa juga berdosa di sini gitu. Aw 'alan nahyi anha idza lam yaf'al dzalik gitu. Makanya kalau kita nggak bisa mengingatkan si orang yang baca Quran ini, kalau emang dia salah bacaannya, itu kita bisa masuk ke bagian dosanya. Wa qad bazaltu fiha ba'dha qudrati gitu. Wa arju min fadlillah Al-Karim an yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik wa an yaj'aluhu fi afiyah gitu. Jadi kita mengingatkan orang yang salah itu ketika ngajinya, kurang tajwidnya ya, kurang tahsinnya, itu dengan semampu kita mengingatkannya itu. Dan juga kita mendoakannya agar diberikan afiah atau pertolongan langsung dari Allah Azza wa Jalla buat dia itu. Qala Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasaril Muzanni, Muzani.
rahimahullah taala wa yuhassinu sawtahu bi ayyi wajhin kana qala wa ahabbu maqra'u hadron wa tahzinan. Jadi kata Imam Syafi'i di kitabnya ya, namanya Mukhtasar Al-Mazani, dia mengatakan wa yuhassinu sawtahu, dan beliau itu memperindah suaranya ketika tilawah. Dan kata beliau, beliau paling suka itu tilawah dengan tempo hadr, cepat dan juga indah bacaannya, wa tahzinan gitu. Dan juga merasa sedih ketika baca Qurannya gitu. Beliau suka baca pakai tempo cepat, Imam Syafi'i. Makanya kan kita mengetahui ya, beliau Imam Syafi'i itu ketika bulan puasa aja bisa khatam tuh setiap 2 hari sekali. Bahkan ketika di akhir bulan puasa memasuki 10 akhir bisa khatam setiap harinya tuh gitu. Karena beliau menyukai bacanya hadr yang cepat teman-teman. Tapi cepatnya beliau itu tartil ya, tajwid, bukan asal-asalan kita kayak pada umumnya gitu, enggak. Dan juga tahzinan, memiliki sifat bacaan yang menghadirkan kesedihan gitu, sambil sambil dihayati ya. Nih kemudian kata nih, kemudian eh, kata ahlu lughah berkata, hadartal qiraah idza adrajtaha wa lam tumattitha. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzin idza araqqa sautahu. Jadi kata ahlu lughah di sini, kata ahli bahasa, yang dikatakan hadar teman-teman adalah dia baca cepat tanpa dia mengurangi haknya huruf itu, tanpa dia mengurangi hukum tajwidnya gitu. Oke, saya kita ngebaca, misalkan saya contohkan ya, kita ngebaca apa yang paling mudah, Al-Ikhlas teman-teman. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segitu. Jangan kita qul huwallahu ahad Allahus samad. Ahad Allahus samad ketika digabung dia nggak dibaca ahad. Enggak. Tapi bagaimana? Ada nun wiqayah situ. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Nah, jadi memang ini butuh ilmu yang mapam, yang ahli dalam membaca pakai hadr, pakai tempo yang cepat, teman-teman. Nggak semuanya bisa baca pakai tempo cepat itu. Makanya kata ulama mengatakan ukurannya orang dikatakan fasih sama nggak fasih adalah bacaan Quran dia ketika tempo hadr atau cepat. Disitulah dilihat tuh kefasihannya. Kalau emang dia bisa baca dengan fasih ketika hadr, maka dia dikatakan fasih. Kalau belum bisa, maka dia belum sampai derajat fasih gitu. Dan jangan coba-coba bagi yang belum fasih baca pakai hadr. Itu, gitu ya. Kemudian yang dikatakan qiraah dengan tahzin Imam Syafi'i ini adalah idza araqa sautahu. Suara itu apa namanya? Araqa di sini bermakna apa ya? Sedih teman-teman gitu. Karena dia menghayati ya. Hmm. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. Masya Allah nih. Ini kata apa namanya? Ibnu Abi Dawud ya terhadap Imam Abi 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 Hurairah mengatakan mendengar nih bahwasanya Imam Abu Hurairah ngebaca idza syamsu kuwirat. Beliau yuhazinuha shibaha arifa. Beliau ngebaca itu dengan suara yang sedih teman-teman. Karena kenapa? Maknanya kan hari kiamat gitu ya. Wa fi sunadil sunan Abi Dawud qila li bani Abi Mulaikah ara'aita idza lam takun idza lam yakun hasan as-sawt faqala yuhassinuhu mastata'a. Nah, nih, kemudian nih di dalam kitab Sunan Abi Daud dikatakan, kata Abi Mulaikah mengatakan, kalau emang kita nggak bisa meluruskan suara kita bagaimana? Kata beliau, baguskanlah suara kamu sebatas kemampuan kamu, mastata'a. Wallahu taala alam bisawab. Itu bab tentang tahsin shaut, teman-teman. Kita masuk ke bab berikutnya. Nih, fi istihbabi talabil qiraati thayyibah min hasanis sauti. Nah, anjuran untuk meminta orang yang memiliki bacaan indah untuk membacakan Quran kepada kalian semuanya. Jadi kita ketika memilih teman-teman yang bagus baca Qurannya, suaranya, tajwidnya itu merupakan sunnah teman-teman. Istihbab kata Imam Nawawi di sini.
beliau mengatakan, anna jama'at min salaf kanu yatlubuna min ashabil qira'ah bil aswat at-thayyibah an yaqra'u lahum wa hum yastami'un. Wa hadha muttafaqun 'ala al-istihbabih wa huwa 'adatul akhyar wal muta'abbadi wal muta'abbidina wa ibadillahi shalihin wa huwa sunnah thabitah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama teman-teman semuanya, bahkan para salaf ya, para sahabat ya, itu biasa gitu meminta sahabat yang lebih indah qiraah Qur'annya untuk membacakan dan mereka semua mendengarkannya. Ini sunnah teman-teman nih. Ya. Jadi ini merupakan adatul akhyar, merupakan kebiasaannya gitu para orang-orang soleh di zaman itu. Dan juga sunnah thabitah, sunnah yang memang ada gitu. Ya Rasulullah SAW pernah kerjakan. Nih ini teman-teman kita baca hadisnya ya. Qala sahha an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan nih ke Ibnu Mas'ud ya, ke Abdullah anaknya Ibnu Mas'ud ya. Salah satu di antara bacaan Quran yang Rasulullah SAW sukai. Itu kan Rasulullah menyukai ada yang dikatakan di hadisnya ya. Khudhul Quran ala arba'ah. Abdullah bin Mas'ud ya kan. Maula Abi Hudzaifah ya kan. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab. Yang keempat ada namanya siapa yang keempat? Mau Abi Hudzaifah yang keempat itu namanya saya lupa ya apa ya ada tuh. Artinya ini beliau di antara orang yang Rasulullah SAW suka dengar bacaannya gitu. Atau istilahnya pakar yang qiraah lah di antara para sahabat teman-teman. Kata Rasulullah, "Iqra alayya Al-Qur'an." Kata Abu kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku tuh ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Gitu. Wahai Rasulullah, saya ngebaca kepada kamu apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Kata Rasulullah SAW, saya paling senang gitu mendengar baca Quran dari selain saya. Qara'tu alaihi suratun nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummah ila akhirih qala hasbuka al-an faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadhrifan. Rawahu Bukhari. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid, nah, di Rasulullah SAW apa namanya mencukupi bacaannya Abdullah bin Mas'ud teman-teman semuanya karena sedih ya dengan makna ayatnya itu. Kemudian warawa ad-darimi wa gharuhu bi asanidihim عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأوه عنده. Sama teman, banyak ya hadis yang mengatakan boleh kita meminta bacaan orang yang lebih bagus daripada kita. Wal athar fi hadza katsirah ma'rufah. Wa qad mata jama'ah min as-salihin bisabab qira'ah man sa'aluhu al-qira'ah. Allah taala alam. Banyak juga hadis yang lainnya yang mengatakan demikian. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن itu. Jadi mereka itu teman-teman semuanya, kebiasaan para sahabat itu ketika membuka dan menutup majelis Rasulullah SAW dengan baca Quran. Gitu. Makanya kan kita pernah ya, biasa kan ya, kita ketika membuka sebuah acara dengan tilawah Quran. Ini pun juga sama, dikerjakan oleh sahabat di majelis Rasulullah SAW. Jadi bukan bid'ah ya. Tuh. Nah kemudian ini di sini dikatakan bahwasanya qari Quran hendaknya teman-teman yang diminta untuk baca Quran di hadapan publik ya, diminta baca Quran tilawah ya di pembukaan majelis itu hendaknya apa? Ma yaliku bil majlis wa yunasibuhu wa an takuna qira'atuhu fi min ayatil khaufi wa raja wal mawa'izi wat tazhid ila akhirih. Kita membaca Qur'annya, ayatnya itu sesuai dengan tema majelis yang kita buka atau tema acara kita. Kalau emang di temanya adalah tentang menikah, maka bacalah Quran surah An-Nur tentang menikah gitu kan. Kalau temanya tentang misalkan kajian fikih hukum mawarif, maka mulai dengan Anisa awal tuh tentang mawarif, warisan ya. Kalau emang hukumnya tentang temanya apa belajar, maka bisa pakai Al-Mujadalah tuh, halaman kedua ya. Yang idza qila kuntum fasahhu ya apa? Tentang
yarfa'illahu alladhina amanu minkum ila akhirih. Jadi disesuaikan teman-teman dengan apa namanya? Makna ayatnya gitu. Jangan kita ngebaca Quran tampil di publik gitu ya. Kita tidak memperhatikan maknanya gitu. Kita ngebaca Quran di pembukaan majelis menikah gitu ya, atau pembukaan khidbah atau acara akad gitu ya. Kita pakai ayat talak gitu. Nggak cocok. Ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh banget ya. Jadi disesuaikan dengan tema acaranya gitu. Kemudian nih berikutnya bab fi mura'atil ma'na fi bida'il qira'ah wa waqfiha. Ya. Bab tentang menjaga makna Quran yang kita baca ketika ibtida memulai bacaan dan ketika berhenti bacaan Quran kita. Apa kata beliau di sini karena bahwasanya yanbaghi lil qari'i idza batada'a min wasti surah aw waqafa ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awal kalam min murtabiti ba'duhu bi ba'din. Itu. Nah, qari teman-teman itu ketika hendak memulai bacaan Quran di pertengahan surah teman-teman, di pertengahan surat ya, itu hendak kita memulai bacaannya di awal tema pembahasannya, ya. Dan juga mengakhirnya di tema pembahasannya juga. Misal kayak gini. Di juz 5 tuh. Wal muhsanati minan nisa ila akhirih. Jadi teman-teman kalau tahu hizb itu kayak kayak antum kalau buka mushaf ya, itu ada nanti itu ada di sekitar satu atau dua halaman ya. Dia ada kayak simbol kayak gini nih. Kayak apa? Kayak bunga gini ya, kayak bunga gini. Nah, ini merupakan hizb atau permulaan tema baru gitu. Jadi kalau kita pengen berhenti, usahakan berhentinya di sini nih, di pas di hizb ini. Gitu. Biasanya satu hizb ini sekitar 2,5 halaman, teman-teman. Itu adalah akhir pembahasan temanya. Gitu. Setelahnya udah ganti tema, teman-teman. Nah, maka alangkah bagusnya kita berhenti di situ. Bukan berhenti di akhir halamannya. Kalau emang dia masih berkaitan pembahasan Qur'annya, maka jangan berhenti. Gitu ya. Nah, nih, kemudian dikatakan nih, faqulu hadza wa shibhu yanbaghi alla yubtada'a bih. Gitu. Maka semua-semua itu teman-teman ya, artinya yang memang dia masih berkaitan, itu jangan memulai di situ. Wala yuqafa alaihi dan juga jangan berhenti di situ. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu wala taghtarunna bi kasratil fa'ilina lahum yaqra allazi la yura'una hadhil adab. Jadi karena kenapa? Kalau memang itu ayatnya masih berhubungan dengan sebelum atau setelahnya, ya, maka itu kurang bagus kita berhenti di situ. Itu merupakan qori ya yang tidak menjaga adabnya dalam membaca Quran. Kita berhenti dan mulai kembali di tempat yang masih berkaitan tema dengan sebelum atau setelahnya gitu. Nah, wala yufakkiruna fi hadhil ma'ani gitu. Wa mtathil ma rawahu al-Hakim Abu Abdullah bi isnadihi an Sayyidil Jalil al-Fudail ibni Ayyar radhiyallahu anhu qala. Nah, nih. La tastah la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtarwanna bi kathratil halikina gitu. Janganlah kita tuh apa teman-teman menakut-nakuti gitu, menakut-nakuti atau me, apa ya istilahnya tuh menghalangi jalannya hidayah itu ke orang-orang yang mendengar baca Quran kita dengan sebab kita baca Qurannya tidak dimulai di tema pembahasan yang benar, yang sesuai gitu, atau yang utama. Kita masih memulai di pertengahan tema tuh. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya, diusahakan gitu. Tapi ini bukan bermakna sebuah dosa ya, enggak. Ini kita ngebahas masalah adab teman-teman. Nah nih ada ibarah bagus nih dari para ulama mengatakan walihadzal ma'na qala ulama, teman-teman fokus semuanya ini penting, bagus banget nih maknanya. Qira'atu surah qasirah bikamaliha afdalu min qira'ati ba'di surah tawilah biqadril qasirah. Fa innahu qad yakhfal irtibatu ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Nah, membaca surat yang pendek
tapi sempurna maknanya lebih diutamakan daripada membaca Quran surah yang panjang tapi nggak sempurna maknanya. Fa innahu qad yakhfal irtibatu ala ba'dil nas fi ba'dil ahwal. Gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik kita ngebaca dikit, tapi memang bacaan kita tuh sesuai gitu. Berhentinya, memulai kembali bacaannya di makna yang memang dia tidak berkaitan dengan sebelumnya. Karena kenapa itu bisa menyebabkan nanti yang dengar atau kita yang ngebaca tuh kayak kayak belum beres kisah Nabi Musa, kita berhenti gitu loh. Nah, gitu ya. Kemudian nih, waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdillah bin Abil Hudzail At-Tabi'i al-Ma'ruf radhiyallahu anhu. Ini kata Abi Hudzail. Dia mengatakan kanu yakrahuna an yaqra'u ba'dal ayah wa yatruku ba'daha gitu. Dia mengatakan bahwasanya kanu ay karena sahabat teman-teman, para sahabat tabi'in ya. Nah, di mana mereka semuanya ketika bertindak bersikap itu mengikut Rasulullah SAW. Ya, apakah di sini kata Abi Hudzail seorang tabi'in beliau mengatakan bahwasanya mereka semua itu para ulama, para sahabat tabi'in ya Rasulullah SAW itu memakruhkan untuk membaca Quran di sebagian ayat dan juga meninggalkan sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Itu ngebaca Quran tapi memulai baca Qurannya dia di pembahasan yang masih memiliki kaitan tema dengan sebelumnya gitu. Ya, misalnya kita ngebaca ya misalnya kita ngebaca apa tuh? Kita ngebaca juz 1 misalkan ya. Itu kan di Innallaha la yastahyi itu. Pembahasan awalnya tuh. Nah, kita pas ngebaca juz 1 tuh dari mulai Al-Fatihah, Alhamdulillah, Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai ke Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina tattaqun ya. Kita wakaf di situ, tattaqun. Padahal itu masih ada pembahasan yang lainnya apa itu? Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa binaa ila akhirih. Jadi masih ada pembahasan yang belum selesai di situ. Masih menggantung dia tuh pembahasannya. Maka wakaflah di hizb teman-teman. Atau di tempat yang antum kalau telah tuh di masa itu ada kayak kayak bunga gitu kecil. Bunga kecil itu di awal ayatnya itu. Nah itulah namanya hizb teman-teman. Biasa satu juz itu ada sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 8 hizb biasanya. 8 hizb. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian satu lagi teman kita ngebahas masalah nih beberapa keadaan yang dimakruhkan ketika baca Quran, teman-teman. Nah, nih satu misalkan nih, teman-teman. Eh, nah, ini misalnya gini. Eh, coba saya singkat ya. Fi ahwali makhsusah ja'a syar'u bin nahyi an qira'a fiha. Nah, ini misalkan ya masyhurah. فتقرأ قراءة في حال الركوع والسجود وتشعرها من أحوال الصلاة. Ya. Jadi kita ketika baca kita nggak ini ya makruh kita ngebaca Quran ketika ruku, sujud, ketika tasyahud nggak boleh ya itu makruh hukumnya kita baca Quran di situ ya kecuali ketika qiyam atau kita berdiri Al-Fatihah kan memang boleh ya bahkan wajib itu. Kemudian tuqrahu qiraah ma zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum fi shalatil jahriyah idza sami'a qiraatal imam. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya eh teman-teman nih kita baca dulu nih kita dulu footnote-nya. لا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو جهر ولم يسمعه لعبده أو صممه فوجهان أصحها يستحب قراءة السورة. Ya teman-teman, bahwasanya ada imam yang memang memakruhkan dari mazhab Syafi'i ini. Ketika kita sholat jahriyah, sholat jahar ya, zuhur, maaf, maghrib, isya, subuh ya, kita ngebaca surah pendek gitu setelah Al-Fatihah itu nggak boleh tapi apa kita menarik bacaan imam ketika sholat jahar ini khilaf teman-teman ya
Yang dimana memang Imam Nawawi mazhabnya adalah Syafi'i. Maka di sini dikatakan Syafi'i itu ketika sholat jahar tidak perlu lagi menambah baca Al-Fatihah selain Al-Fatihah. Cukup kita mendengarkan imam aja ketika jahar. Kemudian makruh juga kita baca Quran dalam keadaan qu'ud alal khola, ya, wa fi halin nu'as, di tempat pembuangan kayak di WC misalkan, nu'as pas kita ngantuk, wa kadzalika idza sta'jaba alaihi al-Quran, gitu ya. Atau kita misalkan kayak lagi keadaan inilah nggak fit baca Quran tuh, kita malah baca Quran tuh nggak boleh, harus fit dulu teman-teman, jangan ngantuk jangan capek gitu. Ya gimana kita tuh ketika baca itu kita nggak merasa apa, nggak merasa takjub dengan Quran itu, maka jangan dibaca ketika ngantuk, kan itu kita nggak fokus ya baca Qurannya, maka jangan dibaca Qurannya. Wa kadza halal khutbah liman yasma'uha, ketika lagi apa namanya khutbah Jumat tuh jangan kita baca Quran di situ. Tapi bagi yang mendengarkan khutbah, bagi yang nggak kedengeran, maka bal tustahabbu, hadza huwal mukhtar as-sahih, gitu. Ini kata para imam ulama Syafi'iyah. Kalau emang antum ketika sholat Jumat tuh ya, saking jauhnya masjidnya mungkin, atau saking jauhnya antum ke imam, atau nggak denger tuh bacaan khutbah imam, gitu. Maka kita boleh baca Quran di situ. Kalau memang antum masih bisa mendengarnya, maka makruh kita baca Quran, gitu ya. Kemudian sini dikatakan bahwasanya ah, kemudian dan juga tidak dimakruhkan baca Quran ketika tawaf. Hadza madhhabuna, mazhab Imam Syafi'i. Wa bihi qala aktsarul ulama wa hakahu Ibnu Al-Munzir an Atha wa Mujahid wa Ibnu Al-Mubarak wa Abi Thawr wa ashabi ra'yi. Jadi teman-teman, baca Quran ketika lagi tawaf itu sangat-sangat boleh, nggak makruh bahkan. Nggak apa-apa. Tawaf kan memang seperti sholat ya, tempat waktu di mana doa kita sama Allah Ta'ala ijabahi, mustajab. Maka biasa zaman waktu kan memanfaatkan tawaf ketika memanfaatkan tawaf itu untuk berdoa, baca zikir-zikir yang telah disediakan oleh travel kan di buku-buku itu kan ya. Kita pun kalau memang pengen baca Quran itu boleh banget, tidak dimakruhkan, nggak apa-apa. وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف. Tapi memang ada pendapat Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, Malik itu memakruhkan baca Quran ketika tawaf. Gitu. Wasahihul awal, tapi yang paling sahih di sini adalah yang awal, ai yang membolehkan baca ketika tawaf. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس. Nah, kita udah pernah ngebahas ya, itu qiraah di hammam, di jalan, atau di keadaan kita memiliki najis di mulut kita. Kayak gitu, misalnya ada darah dikit tuh ya, itu nggak boleh. Nah, alangkah baiknya kita dibersihkan dulu najisnya, darahnya. Kalau kita mulai baca Quran nih. Kemudian teman-teman, fi inkari ba'dil bid'i fil qiraah. Nah, ada beberapa bid'ah nih yang berselewengan di kita nih. Apa ya teman-teman? Satu nih, ma yaf'aluhu jahalatul musallin bin nas fit tarawih min qiraah suratil an'am fi raqatil akhirah fil layatis sabi'ah mu'takidina annaha mustahabbah fajma'una umuran munkarah. Misalnya gini teman-teman, eh, malam ke-7 bulan puasa ya, kita taraweh tuh ya, imamnya baca surah As-Sabi'ah. Kenapa? As-Sabi'ah ini apa, baca surah Al-An'am. Kenapa? Karena Al-An'am ini ada di juz ke-7, maka dia membaca juz 7. Tuh. Itu merupakan bukan sebuah sunnah ya, enggak, bukan hal yang mustahabah, enggak, gitu. Tapi dia merupakan hal yang munkar, memang enggak ada tuntutannya gitu. Kalau emang kita meyakini bahwasanya itu sunnah, enggak. Tapi kalau emang kita meyakini bahwasanya itu memang sengaja kita pengen hatam 30 juz selama 30 hari bulan puasa taraweh, maka boleh. Yang nggak boleh kita meyakini bahwasanya malam ke-7 baca juz 7 itu adalah sunnah. Itu nggak boleh. Nah, kalau malam ke-10 baca juz 10 itu nggak boleh.
nggak boleh kita meyakininya kalau itu sunnah, nggak. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan tujuan untuk merapihkan jadwal, merapikan bacaan imam kita ketika taraweh, itu boleh, supaya kita nggak lupa kan, oh ini malam 10 juz 10 kita bacanya gitu, oh malam ke-12 juz 12 kita bacanya, itu boleh. Yang nggak boleh apa, yang nggak boleh kita meyakini ini sunnah gitu, enggak, bukan sunnah, tapi kita boleh mengerjakannya karena memang kita meyakininya ini sengaja aja buat tertib kita supaya gampang merojaah hafalah kita. Ada yang mengatakan duha mustahabbah, ada yang mengatakan ihamul awam dzalik gitu. Ya, jadi intinya kita nggak boleh meyakini kalau itu sunnah. Yang boleh kita mempermudah apa sebagai ini kita ya, mempermudah kita untuk merojaah hafalan ketika imam gitu. Oh, berarti juz malam-malam kelima juz juz lima nih gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita mengatakan itu sunnah, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian tatwilu rakaat tsaniyah 'ala al-ula wa innama sunnah tatwilul ula. Nah, memanjang ke rakaat yang kedua dari yang pertama itu merupakan kurang baik di sini dikatakannya. Tapi yang diutamakan, yang sunnah adalah memanjang ke rakaat yang pertama, bukan yang kedua. Gitu. Wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin. Tuh. Ya. Jadi ada lagi yang mengatakan tatwilul al-ma'mumin gitu. Eh, memperpanjang durasi sholatnya. Tapi yang dipanjangkan adalah rakaat pertamanya. Jangan yang kedua melebihi pertama. Tapi yang pertama melebihi kedua. Itu yang sunnah teman-teman. Wa minal bid'ah musyabihah li hadhihi, ada lagi nih bid'ah teman-teman. Qira'ah ba'di jahalatihim fi subhi yaumil jum'ah sajdah ghaira sajdah ala alif lam mim tanzil qasidan dzalika wa inna ma sunnah qira'ah alif lam mim tanzil fi raqatil ula wa hal ata al insan fi tsaniyah. Jadi gitu teman-teman. Ketika kita sholat subuh dari Jumat awal, ya, ketika Jumat tuh pagi tuh kita subuhan, kita memang ada beberapa imam tuh yang baca surah As-Sajdah. Itu sunnah teman-teman. Sunnah. Tapi dia tidak sujud ketika masuk ke ayat ayat sajadahnya gitu. Dia sujud. Nah, ini nggak boleh. Nah, tapi yang sunnah adalah ngebaca tadi ya. Pertama di rakaat pertama itu ngebaca As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Yang kedua ngebaca Al-Insan dengan sujud sajadah di pertama itu. Itulah yang sunnah, teman-teman. Allah taala alam bisawab. Teman-teman mau yang pertanyaan, ahlan ditanyakan di grup WhatsApp-nya karena setelahnya saya ada sedikit kegiatan jadi belum bisa memperpanjang dengan tanya jawab, teman-teman. Semoga bisa dipahami semuanya. Saya cukup mengadakan pada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu